Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Dua pekan yang lalu Smart Listener kita membahas bagaimana kemudian mengelola otak monyet ya, dan kemudian memaksimalkan otak manusia. Nah, saya tuh gemes karena sama-sama M, monyet dan manusia. Yes. Belakangan sedang marak otak-otak monyet ya. Yes. Ya kan, dalam keseharian sekali. kita banyak sekali. Nah, apa perbedaannya? Yang pasti 2 pekan yang lalu kita sudah membahas ini dan sempat kepotong karena ternyata bahasannya itu nggak tuntas ya. Tetapi pada saat itu Pak Tung sudah membahas kepada kita begitu ya, kelemahan dari otak mamalia itu tuh sebenarnya apa begitu. Otak monyet itu adalah otak limbik yang mengelola perasaan. Jadi belakangan banyak orang yang baperan menggunakan perasaan gitu ya. Perasaan terus dibawa kemana-mana begitu kan. Nah, saya mau tanya perasaannya Pak Tung pagi hari ini. Happy, kalau gembira, perasaannya ini kan sesuai dengan bajunya, merah seger ya. Gitu ya. Oh yes baby. Pantai banget Hawaiian gitu. Iya, ini siap berlibur. Waduh, libur terus. Oh yes baby. Sepertinya sih pohon pisang ya sama bambu ya. Iya, ini sih di Indonesia kayaknya. Oh iya ini wah, top merah segar, mantap. Salam dahsyat. Dahsyat. Oke, Smart Listener dan juga sahabat Sonora. Dengan dahsyatnya kami berdua pagi hari ini, kami ingin mengajak Anda membahas mengenai mengelola otak monyet dan memaksimalkan otak modern, otak manusia ya, untuk kesuksesan dalam hidup maupun juga dalam berbisnis. Ya. Oke. Pak Tung, untuk mempersingkat, boleh nggak diingetin dulu kan 2 pekan yang lalu kita sempat membahas mengenai otak monyet, otak mamalia. Ya, ataupun otak reptil ada juga. Otak reptil juga lebih parah lagi, otak kadal. Itu. Tolong diingatkan mengenai bahasan soal itu Pak Tung supaya kita enak menyambung ya, silakan. Jadi manusia ada 3 otak dan semuanya ada. Yang paling dekat dengan batang otak yang menyambung ke sel-sel saraf kita yaitu adalah otak reptil kita atau batang otak. Batang otak ini fungsinya hanya 2. Jadi mempertahankan hidup dan melanjutkan keturunan. Respon kurang dari 1 detik, 0,1 detik langsung respon jebret gitu, langsung action, jadi refleks yang luar biasa begitu. Nah, ini ribuan tahun yang lalu ada di dalam diri kita. Dan dia ambil keputusan itu kalau yang bersifat tadi seks nikmat, nah dia mendekat, terus kemudian kalau makan dia juga akan mendekat gitu, karena itu makan mempertahankan hidup, seks mempertahankan melanjutkan keturunan. Ya. Jadi kalau Anda di kantor walaupun sudah punya pasangan hidup di rumah tapi masih godain lawan jenis, yang sedang bekerja otak kadal. Nah, jangan ketawa kamu, semua punya loh, kita semua punya loh. Kadal reptil. Ada. Oh iya. Iya, reptil gitu. Jadi itu responnya spontan, tidak bisa ini harus lebih. Nah, kemudian kalau ada tantangan, dia responnya cuma alternatifnya serang, atau menghindar. Atau pura-pura mati. Oh iya, pura-pura mati. Ada loh, dari kita juga sering pura-pura mati gitu ya. Jadi masa bodoh gitu ya. Nah, cuci tangan gitu ya. Ya begitulah gitu ya. Nah, ternyata begini, kalau otak yang namanya mamalia itu kalau tadi itu adalah untuk menyelamatkan diri itu. Kalau yang otak reptil itu selamat itu dia senang gitu, menang dia senang gitu. Kalau otak reptil di atas otak reptil itu ada otak limbik. Otak limbik, otak mamalia ini sifatnya begini, mengambil keputusan kurang dari 6 detik. Bersifat apa sih? Ada 6. Nah ini ya, 6 gitu ya. Nomor satunya dia pilihannya terbatas, hanya A atau B, hitam atau putih, serang atau lari atau pura-pura mati. Betul. Jadi biasanya hanya 2 aja pilihannya. Kalau bisa lari, kalau tidak bisa pura-pura mati. Bisa serang balik gitu ya. Nah, kemudian yang kedua pakai perasaan, pakai emosi, suka tidak pakai data ataupun fakta. Dan emosinya ini kalau dari feeling, feelingnya ini lebih ke istilahnya sosial. Maksudnya sosial itu kelompok saya. Jadi kelompoknya harus selamat. Fungsinya otak limbik ini menyelamatkan kelompoknya. Nah, terus kemudian otak limbik ataupun otak mamalia ini jump to opinion, menggeneralisasi, mendistorsi fakta, dianggap kebenaran, mendelete fakta. Jadi selalu gini, jadi ketika kelompoknya atau dirinya itu dia jump opinion, pokoknya kelompoknya yang terbaik, dirinya yang terbaik, dan setiap ada data yang mendukung ditempel. Kemudian data yang tidak mendukung dihapuskan. Atau sengaja ditempel-tempelin lah. Misalnya
Kalau saya sih berusaha objektif gitu ya. Kemarin ada teman-teman yang di satu kelompok dia menunjukkan bahwa adanya gereja di Palu yang bertahan karena gempa. Betul. Terus kemudian berkat Tuhan. Saya bilang pasti berkat Tuhan dong. Betul. Tapi perhatikan loh, ada loh yang masjid juga bertahan. Iya. Betul kan? Iya. Nah, sebetulnya ini memang berkat Tuhan. Kenapa sih secara logika? Kenapa yang masjid kuat dan tempat Rumah ibadah lah kuat? gitu, ha. Bisa jadi ini dugaan belum tentu benar gitu ya. Pada waktu bangun orangnya takut korupsi. Kalau yang lain dikorupsi kali ya. Iya, Pondasinya begini, kalau ini rumah ibadah jangan dikorupsi, dosanya kuadrat ini. Bangunnya sungguh-sungguh jadi kuat. Tapi kan sama-sama berkat Tuhan loh. Iya, Kalau tidak berkat Tuhan tidak ada yang selamat. Titik Iya, gitu ya. iya. Semua Tuhan inginkan gerejanya selamat, terus kemudian masjidnya Masjid selamat, selesai. Tapi bukan berarti hanya kelompok saya yang diselamatkan. No. Iya. Tuh lihat loh, ada yang masjid juga diselamatkan loh gitu ya. Betul. Atau yang gereja diselamatkan. Jadi seringkali orang kalau melihat data begini, kelompok saya yang diselamatkan, dan itu yang misalnya masjid yang diselamatkan dia enggak pernah dibahas gitu. Tapi adalah istilahnya mendelete yang tidak sesuai dengan kelompoknya, terus kemudian Dianggap kelompoknya lah yang lebih gitu. yang ya. lebih. Nah, Iya. jadi padahal ya memang betul pasti Tuhan dong yang Ya. menyelamatkan berkat. Tapi kan bukan monopoli satu kelompok tadi. Tapi dalam hal ini yaitu namanya jump to opinion. Ya. Nah, misalnya ada satu teroris, kemudian jump to opinion bahwa agama yang kebetulan dianut teroris dianggap mengajarkan terorisme. Nah, itu kan Ya. satu orang gila dianggap satu suku gila semua kan juga enggak itu Iya, ya. betul, Nah, betul. terus yang parah itu yang keempat adalah paranoid. Ya. Ketakutan yang berlebih-lebihan membesar-besarkan masalah sehingga tidak pada perspektif dan konteksnya lagi. Kemudian karena paranoid, yang kelima yang parah lagi katastrofik. 1-2 orang gila maka satu suku harus dimusnahkan. Seperti kasus Rohingya misalnya begitu. Itu kan ada orang yang nyerang, ada yang begini, terus langsung dianggap satu sukunya ini serbu aja lah, diajar semualah jadi kayak gitu. Nah, otak mamalia ini sebetulnya cenderung memusnahkan manusia karena serang-serangan satu dengan yang lain. Karena dia akan katastrofik, misalnya yang pegang tombol nuklir, misalnya gitu ya. Terus Kim Jong Un sama Donald Trump, tantangan keluar mamalianya, wes pencet tombol nuklir sama tombol nuklir, jegler, sedunia musnah, katastrofik. Nah, katastrofik itu. Jadi tidak pada konteks dan perspektifnya. Ya. Satu orang yang salah, satu sukunya Semuanya, yang dihukum. Jadi dia mengeneralisir gitu ya. Yes, kalau dan katastrofik. katastrofik itu malah merusak yang lebih dari yang semestinya gitu. Ya. Satu orang tidak setia dianggap semua yang sejenis itu tidak setia. Oh, oke. Kalau yang lagi kemarin misalnya Khabib, tahu? Ya, McGregor. Nah, kalau Anda belum itu jadi di UFC Ultimate Fighting Championship gitu ya. Jadi si McGregornya itu pakai cara-cara Muhammad Ali gitu ya, mengagitasi Khabib. Dan betul, Muhammad Ali itu sering meneror lawannya. Itu ternyata teknik gitu ya, teknik untuk mendapatkan perhatian mass media. Karena dia kalau neror itu ngajak wartawan, jadi ngelemparin batu gitu, terus kemudian begitu orang turun tinggal pergi. Jadi dengan damainya lawannya dikatain kepala kacang lah, kamu tendang pantatmu lah gitu. Jadi dia hobinya si mulut besar, karena si Muhammad Ali ini belajar makanya dari, disebut si mulut besar ya. tapi dia belajar sama pegulat Hawaii. Pada waktu datang, loh, sama-sama saya ini petinju top. Kenapa kok yang dikelilingin wartawan malah si pegulat di Hawaii ini tadi gitu ya? Karena pegulatnya mulut besar. Tak banting sama kau 3-0, tapi gini. Terus kemudian besok masuk koran, loh, kenapa pegulat Hawaii-nya malah menjadi top trending topiknya kok bukan dia? Nah, dia belajar untuk mendapatkan awareness demikian sehingga. Tapi si McGregor ini too much kalau menurut saya gitu ya. Kalau dia sampai nabrak bis, nah ini kan membahayakan nyawa orang gitu. Terus kemudian ngatain teroris, kemudian SARA, ya mestinya harus diproses secara hukum gitu ya. Nah, tapi sayangnya Khabibnya terpancing otak mamalianya juga. Membela kelompok balas, dan ketika dia menang, sebenarnya menangnya cantik. Wah, saya nonton Khabib itu seneng karena latihannya sama beruang. Sama beruang betul. Ada videonya bulat sama beruang. Tapi begitu terpancing, dia begitu sudah menang loh. Sudah, dia kan juara tidak terkalahkan 26 sekarang 27, harusnya dapat duit, dapat begini. Enggak terima, loncat mukulin orang lain di luar ring, terus kemudian orang-orang yang di dalam ring temennya Khabib ikut loncat mukulin McGregor. Ini kan malah bisa jadi jadi ternodai dong kemenangannya. Enggak boleh tanding lagi, duitnya enggak dibayar. Nah, keputusan mamalia kita itu ternyata sering merugikan. Tetapi perhatiin ya. Begitu ini yang terakhir yang paling parah. Kalau Anda sudah mamalia, sudah ambil jalan,
Anda seringkali irasional lagi. Oke, apa itu keputusan mamalia dan membuat irasional? Kita jeda sebentar. Waduh. Tetap bersama dengan kami Smart Listener, sahabat Sonora. Kami mengundang Anda bisa berkomentar atau juga bertanya melalui SMS dan WhatsApp kami di nomor yang sama di 0812 11 12 959. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Listener dan juga Anda semua yang bergabung bersama dengan kami. Selain kami sedang live melalui YouTube channel Smart FM, kami juga sedang live melalui Instagram ya. Tung Desem Waddingin. @tungdesemwaringin.tdw. Ya, tungdesemwaringin.tdw. Yes, silakan Anda. Baik, Anda lihat di sana apakah Pak Tung menggunakan busana berwarna merah, saya biru. Nah, kalau iya berarti benar. Ya, bukan hoax itu. Bukan hoax, asli gitu ya. Asli. Dalamnya juga merah. Wah. Wow. Hatinya waduh hangat berarti gitu ya. Membara dong Iya, semangatnya. membara Oke. gitu ya. Nah, Smart Listener, kita membahas, sahabat Sonora, membahas mengenai mengelola otak monyet dan memaksimalkan otak manusia untuk kesuksesan bisnis dan juga hidup. Ini yang seringkali nggak dibahas. Orang berpikirnya kalau udah membahas mengenai otak itu adalah bidang kedokteran begitu ya, atau psikologi. Padahal enggak. Ini juga secara pengetahuan kita harus tahu tentang fungsi dan kerja otak kita begitu Ya. kan Pak Tung. Nah, bagaimana kemudian mengelolanya? Kalau tadi secara garis besar sudah dapat gambaran kan? Termasuk salah satunya tadi yang terakhir belum kita bahas ya. Ya. Yang keenam tuh irasional. Ketika otak mamalia sudah berkuasa, diberi data ataupun fakta, maka cenderung dia hanya mencari data atau fakta yang mendukung emosinya dan menghapus yang tidak mendukung emosinya. Oke. Namanya efek pembenaran. Tidak bisa melihat, bahkan tidak mau melihat sudut pandang orang lain. Ya. Misalnya kemarin ada yang bilang, saya memegang sudah saya lihat sendiri bahwa ini hasil operasi. Saya ini dokter, walaupun dokter gigi beliaunya gitu ya. Tapi dia menonjolkan seperti ini. Dokter. Gitu. Dokter, kemudian ada yang doktor kan itu, yang dokter lebih parah lagi nih. Saya ini dokter tuh, kalau misalnya rumah sakit kayak gitu ya nantinya akan bangkrut itu kalau operasi plastik hasilnya kayak gitu. Nah, sampai karena gini, karena itu terpancing, itu sebenarnya manusiawi. Boleh ketawa. Tapi perhatiin baik-baik loh ya. Okay. Kita juga mungkin loh. Ya. Kita juga mungkin berada di posisi itu. Oh iya, karena kita itu semua manusia punya otak mamalia. Nah, ini perhatikan baik-baik gitu ya. Jadi hati-hati, kita seringkali irasional, pembenaran sudah. Dikasih fakta, kasih data, kita tidak mau lihat. Pokoknya kita hanya melihat dari sudut pandang kita, terus mengunggulkan status kita. Saya ini profesor loh, saya dokter di bidang ini loh, saya dokter loh, saya pejabat ini, mosok salah. Saya ini sekolahnya sudah S3 loh, saya nggak urus. Kebenaran itu bukan milik orang yang S3, bukan S2, S1. Kebenaran berdiri sendiri kok. Anda S3 bisa salah. Gitu ya. Seorang siapapun bisa salah, saya juga bisa salah, Anda bisa salah. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana mengelola otak mamalia kita supaya otak manusia ini lebih berperan. Karena ternyata kalau otak mamalia cenderung tadi loh, secara umum kita cenderung tadi malu nantinya, terus kemudian katastrofik, jadi merusak segalanya, jadi not really nice. Nah, pertanyaannya gini, ada orang yang kalau ini iseng juga, jadi jahil. Apa sih Ibu RS ini tidak ada bagusnya? Ada loh, masa tidak ada bagusnya? Kan dia punya anak cantik banget. Nah, ya itu kan berhasil toh dia. Jadi artis keren gitu ya ya. kan cantik juga bisa, kan ada bagusnya juga loh. Jadi tapi kalau orang perhatiin, begitu dia sudah mamalia kita bilang bahwa dia jelek, kita akan mencari semuanya bahwa dia jelek. Jelek gitu ya. Orang lupa ada juga sisi baiknya. Gitu. Ada sisi baiknya. Nah, sekarang bagaimana sih? Termasuk ini kita ambil pelajarannya ya. Pelajaran dari Profesor Steve Peters, ini bukunya Chimp Paradox and Mind Management. Jadi manajemen otak. Jadi otak mamalia ini 5 kali lipat lebih kuat dari otak modern. Kita harus tahu memanagenya, tidak bisa mengalahkan. Lebih kuat. Yes. 5 kali lipat dan 4 kali lipat lebih cepat gitu ya. Dan makanya kalau kita tidak bisa mengelola, tidak bisa memanage, maka ya kita semua akan bersifat seperti mamalia gitu ya. Emosi, fight, flight or freeze, melarikan diri. Steve Peters ini dapat testimoni loh dari Steven Gerrard, kaptennya Liverpool ya. yang dulu sering terpancing emosi, dapat kartu merah. Nah, kemudian sejak belajar dari Steve Peters, yang bersangkutan jadi lebih berprestasi dan jarang dapat kartu merah. Ini jadi pengen nonton di YouTube, cari tentang tayangannya Steven Gerrard. Profesor Steve Peters-nya, bukan Steven Gerrard-nya. Steve Gerrard sepak bolanya. Mending nonton Ronaldo atau Lionel Messi gitu ya. Tapi boleh Steven Gerrard juga lagi seru ini. Ya, lagi seru. Nah, sekali lagi nih, perhatikan baik-baik nih. Bagaimana mengelola otak mamalia kita, Anda, saya, dan semua manusia yang punya.
Ini versi campuran antara jurus-jurusnya Steve Peter dan TDW gitu ya, karena hasil perenungan. Ada The Arbinger Institute, Cesar Millan yang The Dog Whisperer, dan Anthony Robbins. Ini kombinasi dari banyak pakar gitu ya. Nomor 1, bila kita belum kecemplung dalam otak mamalia yang bersifat tadi perasaan, jump to opinion, paranoid, katastrofik, itu kita harus melakukan yang dilakukan menuju kebaikan bersama. Oke, harus melakukan yang dilakukan menuju kebaikan bersama. Maksudnya bagaimana? Jadi kita apa sih yang baik untuk bersama? Ya. Cek dulu lah. Jadi kalau emosi kan cenderung di bawah 6 detik langsung kita bersuara. Seperti contoh ketika di WhatsApp grup keluar banyak istilahnya polisi ngomong bahwa enggak loh itu bukan di Bandung loh, itu ada di rumah sakit untuk bedah operasi plastik loh. Saya masih ngomong di depan teman-teman saya, sabar lo ya, cek dulu. Pada waktu bedah plastik itu dalam kondisi nyonyor, lo kan bisa tuh dia dipukulin nyonyor terus baru operasi plastik, ya, mungkin enggak? Bisa saja. Nah ini cara berpikir otak modern. Sabar lo. Jangan menghakimi lebih dahulu. Kan jangan jam tuh mungkin tidak ada kemungkinan bahwa dia dipukulin dulu, mungkin nyonyor terus kemudian baru operasi plastik di sana untuk membetulkan wajahnya. Betul nggak? Bisa jadi. Nah kalau dengan kita cara berpikir seperti kita melakukan harus dilakukan. Tunggu dulu loh, cari data berikutnya. Ketika diisukan, lo itu dananya untuk sumbangannya itu sama dengan yang sumbangan untuk Danau Toba misalnya gitu ya. Saya bilang sabar dulu loh. Sabar. Anda cek dulu loh. Ya. Betul-betul dia menggunakan dananya ini mungkin nggak? Rekeningnya sama tapi betul-betul yang satu sudah disumbangkan, mungkin nggak? Bisa saja. Nah ini cara berpikir otak modern, tidak menghakimi di awal. Ya. Jadi cari data dulu. Sampai sekarang belum dikeluarkan datanya bahwa kalau rekening tersebut duitnya itu memang buat oplas atau memang duitnya tadi sebetulnya sudah disumbangkan, cuma rekeningnya saja yang sama, mungkin nggak? Bisa jadi. Nah ini jadi cara berpikirnya. Jadi kemungkinannya banyak ya. Nah inilah kalau yang otak malia kan enggak. Pokoknya no, ya. Sampai ada yang begitu saya ngomong gitu, mungkin enggak dia nyonyor dulu baru operasi plastik gitu. Pasti dibilang gini, apa sih Patung nih? Membela siapa dulu? Atau membela kebenaran bukan? Jadi alternatifnya apa? Kalau Anda contohnya gampang nih, kalau di dalam bisnis ya contohnya. Satu hari sama partner saya lagi bangun hotel, saya bilang bangun kolam renang yang paling tinggi di atap, gitu ya. Jawabannya partner saya bilang mahal. Nah otak mamalia. Otak mamalia pakai perasaan. Yang namanya mahal, susah, terus kemudian besar, tinggi, gampang, menyedihkan, membanggakan, seneng aku tidak suka, itu mamalia. Kalau Anda bilang mahal, sik lakonnya apa dihitung dulu. Kalau yang namanya mahal itu berarti perasaan. Kalau perasaan Anda takut, selesai, keputusan Anda salah di dalam bisnis. Nah, kalau di dalam bisnis dan kehidupan mau benar, tadi sabar dulu, sik. Mahal itu berapa? Angkanya berapa dulu? Nah, setelah angkanya berapa keluar, kemudian kita bagi, berarti per apartemen yang kita jual itu cuma nambah 2 juta, murah banget. Tapi dapat kolam renang yang top di langit seperti Marina Bay Sands gitu ya, yang di Semarang. Kalau ada renang di Semarang sekarang di Star Hotel itu sudah jadi hotelnya gitu ya. Itu di lantai paling atap gitu ya. Nah, tertinggi di Jawa Tengah itu hotelnya dan kolam renangnya di atas. Karena ambil keputusannya pakai otak modern, jadi lakukannya harus dilakukan menuju kebaikan bersama. Kalau ada orang ngomong pakai bahasa perasaan, sebentar. Kalau bahasa perasaan semua pasti 1000%. Wah itu mamalianya keluar. Jadi lebih baik sebentar. Saya lakukan apa? Yang supaya melakukan kebaikan. Lah hasilnya kan jadi bagus. Sekarang ada kolam renang paling tinggi di Indonesia untuk tempat tinggal gitu ya, untuk apartemen kan gitu. Betul. Jadi tapi dalam hal ini kalau tanpa berpikir otak modern, kita sudah jawab opinion bahwa kena bahasa perasaan mahal Anda menyerah, selesai. Ya. Nah nih perhatikan baik-baik. Jadi memang otak mamalia itu tadi mengambil keputusannya sangat cepat sekali ya. Ya di bawah 6 detik. Kalau otak reptil 5 detik begitu. Di bawah reptil 1 lebih detik, cepat lagi. Di bawah 1 detik. Dan respon, langsung respon dia. Gak mikir lagi, langsung decision. Nah, sekarang bagaimana mengelola otak? Satu, lakukan yang harus dilakukan menuju kebaikan bersama. Jadi bukan fokus kepada perasaan, tapi tadi pilihannya dibuat lebih banyak dulu, pakai data, kemudian tidak jump to opinion, tapi lebih kalem dulu, lebih dari 6 detik, cari fakta-fakta berikutnya. Baik. Terus kemudian pada konteksnya, pada konteksnya, kayak kemarin saya cerita, urusan Rp25 bisa suami istri cerai. Ya, sampai di situ dulu. Loh, ini baru semangatnya. Oh ya, oke. Kita jeda dulu, ditahan semangatnya Smart Listener dan juga ada sahabat 3 cara ya sebelum kecemplung nanti. Ini nanti baru kita 1. bahas lebih lanjut lagi mengenai bagaimana mengelola otak mamalia. Anda penasaran, Anda ingin bertanya, bisa pergunakan line SMS WhatsApp kami di 0812 11 12 959.
Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung bersama dengan kami, terima kasih Anda terus mengapresiasi acara kami ini gitu ya. Dan terima kasih pula untuk Anda yang ada Bapak Kartono nih ya. Ini berkaitan dengan buku. Pak, saya bacakan ya WhatsApp-nya ya. Dan kemudian sudah disampaikan tadi ke tim dari Patung dan nanti akan dikirim ulang karena ketika kemarin dalam pengiriman ini alamatnya ada trouble di dalam pengiriman. Nah, nanti akan diproses ulang. Yes, ada beberapa yang dikirim balik gitu ya. Dikirim balik. Karena alamat tidak jelas. Yes. Terus kemudian ada juga beberapa yang ternyata memang tidak dikenalin alamatnya. Nah, itu bisa terjadi. Nah, untuk Anda ingin komplain mau untuk follow up lebih lanjut, Anda boleh catat nomornya di 0813 10 62 0752. Saya ulang ke 0813 10 62 0752. Patung, kita sambung dulu Patung. Tadi kan baru ini satu. Nomor teleponnya di yang belum nyambung, yang tadi belum sampai bukunya silakan dihubungin di saya ulang ya ke Mas Fian nanti ya, ke WA ya ke 0813 1062 0752. Sekali lagi ke 0813 1062 0752. Oke, Patung. Nanti baru satu itu yang dibahas. Bagaimana mengelola otak mamalia ini, artinya supaya tidak mengganggu otak modern kita. Jadi ada dua macam ya. Satu sebelum kecemplung. Kalau sudah kecemplung nanti beda lagi karena beda. Otak mamalia sangat sebelum kuat. Kecemplung sebelum dong. Kecemplung. Jadi ketika kita masih waras gitu ya, masih otak manusianya berkuasa. Kayak tadi begitu mendapatkan something berbek gitu ya. Tapi Anda belum terbangkit emosinya, atau Anda sudah terbiasa tidak terbangkit emosinya. Lakonnya boh, kita cari terlebih dahulu. Lah sampai itu ada yang dokter Tompi diributin toh, padahal dia dokter bedah plastik ya, dengan sesuai dengan keahliannya, sampai rame di Twitter sikat-sikatan. Mungkin karena dia penyanyi juga kali ya. Oh iya. Cuman sebetulnya ya kalau ada yang memberikan fakta lebih baik kita dengarkan dulu. Iya. Jadi kita senang sekali sudut pandangnya, dan kita tuh mencari kebenaran kok. Betul. Bukan supaya kita merasa benar, kita paling benar. Nah, itu problemnya otak mamalia kita tuh senang sekali kalau kita merasa benar. Kalau kita benar, kita mendapatkan ranking ataupun posisi di dalam kelompok kita. Kamu dianggap hebat. Padahal kebenaran sekali lagi bukan milik seorang yang gelarnya tinggi ataupun yang siapapun, enggak. Kebenaran itu berdiri sendiri. Oke. Terlepas dari apapun suku, agama, ras dan anatominya, enggak peduli. Pendidikannya enggak. Kebenaran berdiri sendiri gitu ya. Nah, kayak kemarin ada Pak Dokter Ekonomi kan yang ngomong, loh utang Indonesia ini, nah saya dengerin dengan baik-baik toh, utang Indonesia ini jangan dibandingkan dengan utang Jepang. Utang Jepang itu 200%, iya, dari GDP-nya. Utang Indonesia 29%, iya. Tapi utang Indonesia itu, nih perhatiin, dia ngomong begini, sebagian besar adalah utang luar negeri. Nah, kalau ngomong sebagian besar adalah bahasa perasaan. Kalau utang di Jepang itu walaupun 200% dari GDP, sebagian besar adalah utang dalam negeri. Sebentar, berapa persen? Harus dibandingin dulu. Katanya, lu nggak pakai katanya kan susah no. Iya. Harus angkanya sungguh real. Sebagian besar. Kalau Anda bilang sebagian besar itu otak mamalia, tapi saya dengerin. Tapi kita harus olah datanya, misalnya 200% ternyata utangnya di dalam negeri, berapa persen yang luar negeri? Ternyata yang luar negeri, dalam negeri 80%. Oh bagus dong. Tapi 80% dikali 20% berarti 160%. Berarti utang luar negerinya 40%. Berarti walaupun Indonesia misalnya utang luar negeri semua 29%, tetap Jepang lebih gede utang luar negerinya dibandingkan dengan gross domestic produknya. Tetapi pertanyaannya apakah betul lebih besar? Nah itu kan harus pakai data. Jadi kita tetap terima, tapi kembali lagi bahasa-bahasa perasaannya ini diubah menjadi bahasa manusia supaya ambil keputusannya benar. Bahkan yang itu seolah-olah mengungkapkan data itu belum tentu benar. Itu belum tentu benar dan itu lebih ke perasaan. Ya, contoh misalnya ada yang kampanye Indonesia hari ini 1% menguasai 40% uang beredar. Lah kan hanya segini doang tuh. Padahal kalau menurut di tahun 2008 waktu itu saya ngomong sama Pak SBY gitu ya, data LPS dulu 1% orang di Indonesia menguasai 69% uang beredar. Lah berarti kalau sekarang 1% menguasai 40%, kemajuan ini. On the right track. Berarti ada penurunan. Kalau datanya benar. Okay. Tapi kan dia ngomong 1% menguasai 40. Nah, itu kan untuk mengerahkan ke otak mamalianya, menimbulkan rasa tidak suka. Pembandingnya nggak ada juga, nggak disebutin. Dan sama persis, sebetulnya itu data di dunia kok.
Di dunia itu 1% menguasai 50% uang beredar. Nah pertanyaannya ketika Anda dengar 1% menguasai 50% ini, otak mamalia kita kan jadi dengki, benci. Lu kalau gitu gimana? Lah apa gimana? Mau jadi komunis, sosialis, sama rata sama rasa, dibagi rata aja. Menurut Marshall Silver dari bukunya Profit ini, jadi dia menyatakan bahwa kalau dibagi rata, hanya orang tuh satu orang bisa terima pada waktu di tahun 2002 itu 2,4 juta dolar satu orang. Kalau Anda di bawah 2,4 juta dolar berarti di bawah rata-rata. Oke, itu kalau 2005, mau sama rata. Dibagi rata gitu ya. Berarti kita kan tahu, wah kita masih jauh di atas, di bawah rata-rata, masih bisa naik. Nah kalau Anda dengar ini, Anda bisa otak mamalia. Jadi gitu jadi ngiri, dengki, atau kagum. Kagum juga termasuk otak mamalia kan, perasaan hebat. Atau Anda pakai otak modern. Kok dia bisa? Supaya saya bisa. Nah ini kan gitu ya. Enggak. Saya bukan hanya kepengen bisa, tapi saya kepengen juga lebih merata sih. Nah oke, pertanyaan supaya lebih merata, Anda nanya tuh. Sampai Anda full fokus emosi atau fokus solusi. Nah ini kalau Anda sebelum kecemplung otak mamalia, satu lakukan yang harus dilakukan menuju kebaikan, bukan perusahaan. Untuk kebaikan bersama tadi ya. Oke. Yang kedua, anggap orang lain sedang dalam otak mamalia. Yang sedang dalam otak mamalia juga manusia. Kalau kita misalnya masih otak modern, kayak tadi saya bilang, ada satu dokter ngomong, saya ini loh, ya kan gitu, dokter, ini saya dokter. Nah, ketika Anda ngomong seperti begini, kita maklum bahwa dia juga manusia, bukan setan kok. Kita juga manusia, bukan Tuhan. Nah, ini yang kedua. Kita bisa menempatkan diri dari sisi orang lain, bahwa kita juga mungkin melakukan kesalahan yang sama, yaitu terjebak dalam otak mamalia. Betapa seringnya kita sendiri loh, sekali lagi. Begitu kita melihat orang lain seperti itu, iya. Jadi kita tes cermin. Kadang saya juga begitu loh. Membela kelompoknya. Betul. Mata gelap, data yang dibuka sudah gini tetap masa bodoh. Jadi artinya kalau jump to opinion, irasional sudah. Berarti yang kedua ini kita juga berusaha untuk berempati. Memahami sudut pandang orang yang sedang kecemplung di otak mamalia. Menggunakan supaya kita meletakkan kaki kita di sepatu dia lah gitu. Ya, walaupun tidak cukup gitu ya. Kakinya gede sih sini. Tapi intinya sudah, istilahnya kita sadar bahwa orang yang sedang otak mamalia ini sebenarnya juga manusia, dia. Bukan setan, dan kita sendiri bukan Tuhan. Kita juga masih punya otak mamalia masing-masing. Jadi kita lebih toleran, lebih sebentar gitu ya, lebih sebentar gitu. Jadi ketika saya ngomong bahwa ini kalau masuk nyonyor di operasi plastik bisa jadi gitu ya. Tapi kalau masuknya wajahnya seger, tolong videonya dijelasin dulu karena videonya tidak jelas gitu ya. Kalau masuknya wajahnya jelas, terus kemudian bagus keluar nyonyor ya karena nyonyornya karena operasi plastiknya. Nah, tapi setelah gitu ada orang yang tetap otak mamalia. Tidak bisa. Kalau sudah dikebukin nyonyor ya tidak bisa dioperasi plastik, harus nunggu dulu ya. Padahal si Tompi bilang kalau kamu nyonyor sih tak operasi plastik gratis deh, kan dia malah baik kan gitu ya. Nah, tapi intinya orang merasa bahwa dengan pembenarannya dia seolah-olah yang paling ahli. Tapi kita menempatkan, saya juga kadang bisa itu begitu. Itu tadi karena jam di opinion tadi. Dan irasional, pokoknya kalau kelompoknya pasti benar. Iya. Patung ada yang bertanya bagaimana menyadarkan orang yang sedang dikuasai oleh otak mamalia. Ini nanti yang ketiga berikutnya. Tapi yang sekarang kan sebelum kecemplung ya. Sebelum kecemplung lakukan yang harus dilakukan menuju kebaikan. Yang kedua, anggap kalau ada orang lain kecemplung, kita pertama kali kita jangan ikut-ikutan kecemplung. Kalau orang kecemplung gebuk-gebukan loh, bunuh-bunuhan loh. Ya kan gitu ya. Jadi nanti sama-sama mati kan. Makanya dalam dunia evolusi ini, yang otak mamalia besar itu habis. Yang otak modernnya tambah besar makin menguasai dunia, tetapi bisa habis juga kalau kalah sama otak mamalia. Yang ketiga nih. Yang ketiga ditahan dulu. Waduh, ya lagi semangat banget nih. Ngeliat jamnya seperti itu. Nah tapi Smart Listeners dan juga sahabat Sonora, don't worry, karena nanti kita bisa kirimkan kok materinya kepada Anda ya. Ini saya perlihatkan ya, materinya ada 2 lembar nih. Nah ya, nanti kita bisa kirim kepada Anda. Caranya mudah, Anda kirim saja alamat email Anda. Boleh sebutkan nama Anda, kemudian kota Anda, dan kasih usia ya, supaya kami juga bisa tahu ini yang sedang mendengarkan kita nih di range berapa sih begitu ya. Nama, kemudian spasi kota, usia, dan alamat email Anda. Dikirim ke 0812 11 12 959. Kepada semua Anda nanti akan kami kirimkan materinya. Kami jeda sesaat untuk satu sesi yang terakhir. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Listener dan sahabat Sonora, terima kasih buat Anda yang bergabung bersama dengan kami pagi hari ini ya. Ada salam dari Pak Herlambang. Selamat pagi Pak Tung.
Yes. Oke, terus kemudian ada Ibu Valentina di Pontianak yang mengaku sampai sekarang saya lebih banyak mempergunakan otak mamalia Manusiawi. daripada otak manusia. Insaf ya, karena mamalia perubahan dimulai dari kesadaran. Ya, dan kita mulai sadar, berarti saya sering pakai perasaan. Nah, sekarang mulai sadar bagaimana mengelolanya. Oke, ya kita lanjutkan ya. Kita lanjut dulu. Karena waktunya tinggal dikit. Siap. Sambil saya mengingatkan kepada Anda nanti yang ingin mendapatkan materi yang kami bahas pagi hari ini, boleh kirim email Anda ke kami, sebutkan nama, kemudian kota dan usia Anda, kemudian alamat emailnya. Kirimnya ke 0812 11 12 959. Patung disambung dulu dong. Atau juga nanti Anda bisa di tungdesemwaringin.tw lah. Jadi pada waktu di Instagram langsung dimasukin. Nah, gitu kan gampang. Jadi Anda follow Instagram saya, sebentar lagi saya fotonya sama Mbak Ola gitu ya. Just itu pakai jurus bango, nanti kemudian saya masukkan di tungdesemwaringin.tw. Nah, itu artikelnya ya, yang nanti suka banget sama jurus bango kayak ini tokoh politik. Bukan, itu saya nyontek saya temen gitu. Beliaunya teman. Nah, nomor 1 sebelum kecemplung otak mamalia, kita lakukan yang harus dilakukan menuju kebaikan bersama. Yang kedua, anggap orang lain juga yang sedang dalam otak mamalia itu jangan dilawan. Mamalia lawan mamalia akan seperang. Mereka itu manusia juga, bukan setan kok. Mereka juga, dan kita juga manusia juga bukan Tuhan loh. Kita mungkin juga dalam posisinya mereka. Kemudian yang ketiga, fokus solusi bukan emosi. Kalau Anda masih bisa, sebentar, solusinya apa? Bukan emosi. Nah, kemudian bila sudah kita ataupun orang yang kita ajak terlanjur kecemplung dalam otak mamalia, ada 3 jurus. Nomor 1, buat capek dan rusak pola. Buat capek dan rusak pola. Nah, kemudian buat capek rusak pola ini ada 3 macam juga. Nah, nomor 2, nomor 3 ini. Saya garis besarnya dulu. Nomor 1, buat capek dan rusak pola. Karena otak mamalia ini begitu kuatnya, kita buat capek dulu atau kita rusak pola. Jadi energinya tersalurkan tempat yang lain. Yang kedua, setelah capek ataupun rusak polanya, kita masukkan ke kandang logika. Percuma orang yang lagi otak mamalinya ini, Pak, ini dokter bedah ngomong, polisi ngomong gini, mana ada, tetap dibantah terus. Karena otak mamalia lagi berkuasa gitu ya. Biarin dulu gitu ya. Dan kemudian setelah mereka istilahnya capek atau rusak polanya, masukkan ke kandang logika, itu nomor 2. Yang ketiga, beri pisang. Lo kan monyet, otak monyet kasih pisang gitu ya. Maksudnya apa? Ketika kita atau orang yang sedang dikuasai otak mamalia sudah reda dan logika sudah jalan, serta melakukan tindakan sesuai dengan otak modern, maka harus diberi reward sehingga otak mamalia pun makin jinak. Nah, ini contohnya detail ya. Buat capek, buat capek caranya bagaimana? 1, olahraga. Ini Cesar Millan Dog Whisperer, itu anjing-anjing yang takut sekali atau anjing-anjing yang galak sekali, itu dibuatin capek dulu. Jadi takut sama galak itu kan emosi. Dibuat capek dulu, treadmill dulu, bang. Anda nonton lah Cesar Millan Dog Whisperer, keren banget. Nah, setelah tersalurkan agresivitasnya, nah baru diajak ngomong gitu ya. Kalau Anda tidak bisa. Jadi tahukah Anda perdamaian Aceh dengan Indonesia, PM Helsinki top. Begitu wakil Indonesia, wakil Aceh lagi keluar otak mamalinya, gebrak meja, dua-dua berdiri, dah jalan dulu berdua. 2 jalan dulu, dah 1 jam baru balik, jalan pinggir sungai. Dan saya baca di Kompas pada waktu itu ada artikelnya bahwa diakui oleh perunding dari Indonesia, 70% konsep perdamaian Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka itu didesain sambil jalan bersama di pinggir pantai. Memang dan menurut Brain Rule Dr. John Medina, kalau kemampuan eksekutif itu kemampuan menganalisa, menangkap data, kemudian membandingkan, menyimpulkan, dan mengambil keputusan serta menjalankan keputusan. Kalau dia jalan atau kalau dia bergerak, itu kemungkinan istilahnya meningkat 36% kemampuan otak kita. Nah, yang menarik, dia meramalkan besok di kemudian hari kalau meetingnya tidak sambil duduk. Jadi meetingnya sambil treadmill. Selesai treadmill keputusannya lebih jos gitu ya. Jadi buat capek rusak pola. Kemudian yang jadi A, B toh. Tadi bisa olahraga diajak bicara. Nah, bukan olahraga terus baru masuk ke kandang logika. Tapi sekali lagi, ini buat capek dan rusak pola itu nomor 1 olahraga, nomor 2 dengarkan dulu sampai lawan bicaranya turun emosi. Jadi kalau dia masih nadanya tinggi, tidak bisa. Itu otak mamalia lagi berkuasa gitu ya. Sabar dulu, dengerin dulu. Kalau kita sendiri yang sedang mengalami istilahnya otak mamalia, curhat dulu sama orang yang bijaksana yang mau dengerin gitu ya. Jangan curhat kepada lawan terus kemudian lawannya Anda serang, sana ikut-ikutan mamalia gitu ya. Nah, jadi dengarkan dulu, biasanya 10 menit itu sudah Pak, gini menurut Bapak gini, dia cerita. Udah mungkin ini sudah sampai dia lega, terus baru diajak ngomong, Pak,
kalau menurut data ini ternyata betul loh Pak, masuk rumah sakit ada fotonya, ini data-datanya. Nah itu lagi, oke, no shock gitu ya. Itu loh yang jadi bahasan. Loh, ya. Nah kemudian C, ini ya C. Jadi C, satu buat capek, rusak pola, itu satu olahraga. Yang kedua dengarkan dulu sampai lawan bicaranya turun emosi, baru sampaikan kandang logika. Yang C, alihkan fokus. Alihkan fokus. Mau alihkan fokus kalau kita lagi emosi apa sih? Alihkan fokus. Misalnya, sebentar emosi, Anda alihkan fokus. Buat wajah yang aneh. Itu merusak pola itu ya. Terus kemudian atau Anda bernapas dulu, pernapasan bimbang dulu. Atau bernapas ala SEAL gitu ya, ala SEAL Navinya Amerika itu bagaimana pasukan Kopassusnya itu diajarin. Kalau Anda lagi emosi atau takut atau tercekam atau kondisi begini, napasnya pakai square box square breathing. Wah, ini jurus baru lagi. Jadi sedot hitungan 4, tahan hitungan 4, hembus hitungan 4, tahan hitungan 4. Square. Square. Atau kalau Anda bisa 5 ya, sedot 5, tahan 5, hembuskan 5, tahan lagi 5, baru sedot lagi. Bisa 20 boleh, 20 sedot hitungannya, tahan 20, hembuskan 20 hitungan, tahan lagi 20 hitungan, baru sedot lagi. Jadi square box itu membuat Anda jadi relax, itu ngalihkan fokus. Dengarkan musik, baca buku, nonton stand up comedy dulu. Buat pertanyaan yang shocking, itu ada di buku Life Revolution saya gitu ya. Anda mau pesen boleh tuh di liverevolution.id. Anda pesen di liverevolution.id, Anda masih bisa dapat seminar saya yang 3 hari gratis gitu ya. Hadiahnya gitu ya. liverevolution.id gitu ya. Terus kemudian, nah ini tadi. Jadi nomor 1 buat capek kalau Anda sudah terlanjur gitu ya. Buat capek ada 3, yaitu olahraga, dengarkan dulu, atau curhat dulu gitu ya. Alihkan fokus. Alihkan fokus dengan cara buat wajah aneh, dengarkan musik, baca buku, nonton stand up comedy, beri pertanyaan termasuk olahraga tadi. Ini ada jurus-jurus yang di buku Life Revolution saya. Terus kemudian setelah Anda capek atau rusak pola, baru masukkan ke kandang logika. Loh ini buktinya seperti ini, tunjukin angkanya. Oh ternyata buat kolam renang di lantai atas itu bukan mahal, harganya sekian. Dibagi per apartemen cuma tambah 2 juta, jadi murah gitu ya. Setelah itu baru beri pisang. Jadi setiap kita melakukan sesuatu hal yang sudah reda, kasih reward. Entah pujian, entah ciuman kalau pasangan hidup kita, entah benar-benar pisang sungguhan. Kasih otak mamalia yang membuat kita terdidik. Oh kalau saya otak mamalianya ini bisa nahan diri, berlaku baik, Anda dapat hadiah pisang gitu ya. Baik. Yes. Pak Tung, minta maaf banget kita harus pamit mungkin dalam 1 menit ke depan. Apa yang menjadi catatan penting untuk kemudian kita bisa lebih memaksimalkan otak modern kita dong, begitu. Yes, jadi pertama kita harus sadar kapan sih otak mamalia berkuasa, yaitu ketika kita merasa melakukan perbuatan yang hanya untung jangka pendek, tidak ada untungnya jangka panjang. Ketika kita mulai tidak mau mendengarkan orang lain, ketika kita menggunakan nada-nada yang sudah tinggi, ketika kita mengabaikan istilahnya data-data yang ada yang disodorkan pada kita, ketika kita kepengen membela kelompok kita. Nah, otak modern itu bukan untuk membela kelompok, tapi untuk membuat kelompoknya maju bersama. Nah, kalau otak mamalia otak supaya modern, ya? kalau otak mamalia supaya selamat aja kelompoknya. Jadi dia akan protek kelompoknya. Senang sekali kalau kelompoknya menang, timnya misalnya bangsa Indonesia menang, wow, Asian Games kita senang. Itu sebenarnya bagian part of otak mamalia. Otak mamalia. Dan sebetulnya kembali lagi, kalau kita kepengen lebih ini, kita mulai sadar waspada kapan otak mamalia berkuasa, yaitu ketika kita mulai berpikir, bersikap, melakukan tindakan yang hanya untung jangka pendek, tidak untung jangka panjang. Ketika kita mulai membenarkan diri, ketika kita tidak mulai melihat fakta orang lain, ketika kita mulai nada tinggi, ketika kita mulai melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Nah, ini kita mulai peka bahwa selakonnya opo. Ketika kita menggunakan bahasa-bahasa perasaan, menggunakan mungkin benar sebagian besar marah, tidak suka, jadi mahal, murah, itu bahasa perasaan. Sebentar. Kita cariin dulu bahasa modernnya atau bahasa modernnya. Smart listener, seperti yang tadi saya sampaikan kepada Anda bisa mendapatkan materi yang tadi kami bahas dengan lengkap ya. Boleh dikirimkan nama Anda, kemudian kota, dan kemudian spasi usia dan alamat email Anda. Dikirim ke SMS dan juga WhatsApp ke 0812 11 12 959. Nanti kami akan kirimkan materinya untuk Anda. Kami pamit 2 minggu dari sekarang kita akan berjumpa kembali. Saya Ola Nurlija. Saya Tung Desemaringin. Salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Brought to you by Smart FM Network.
Smart FM Terima kasih untuk menyimak sajian MDW Pro Radio. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment.